Ya, belum usai pro kontra penambahan pimpinan DPR dan MPR, kini muncul usulan menambah anggota DPR periode mendatang. Usulan ini disampaikan pada rapat paripurna DPR Selasa lalu. Lalu apakah penambahan kursi anggota DPR ini bisa meningkatkan kinerja dan menyelesaikan masalah terkait keadilan pembagian kursi di Dewan? Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penambahan anggota DPR periode 2019-2024. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Pemilu akan mempertimbangkan dan membahas bersama pemerintah agar usulan tersebut dimasukkan dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Usulan penambahan anggota DPR berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dari 560 anggota, PKB mengusulkan penambahan 10 anggota baru. Mayoritas fraksi menilai penambahan anggota Dewan periode mendatang diusulkan karena jumlah penduduk Indonesia bertambah. Sementara itu, daerah pemekaran wilayah juga meluas. Meski usulan ini dikritik banyak pihak, DPR berkilah kinerja Dewan akan semakin efektif jika anggota DPR bertambah untuk mewakili aspirasi masyarakat. Ya, kita lihat situasinya, tapi kalau kita bandingkan dengan anggota DPR di banyak negara yang penduduknya lebih sedikit, yang jumlah anggota DPR-nya lebih banyak, saya pikir tidak ada masalah kalau ditambah. Penambahan itu menyangkut aspek geografi dan aspek demografi. Apakah dari aspek demografi ini memang urgent untuk ditambah atau tidak gitu. Juga berkaitan dengan dapil ya, pengaturan dapil. Dua fraksi besar, Golkar dan PDI Perjuangan, meminta semua fraksi mempertimbangkan usulan penambahan anggota Dewan periode mendatang pada RUU Penyelenggaraan Pemilu. Partai Golkar dan PDI Perjuangan akan menyetujui jika penambahan anggota Dewan dibarengi pengaturan alokasi daerah pemilihan, sebab banyak daerah yang jumlah keterwakilannya kurang merata. Kemarin dalam RDPU dengan beberapa NGO, LSM, dan pemerhati pemilu, mereka memang mengusulkan ada penambahan yang ideal itu 5-70 menjadi 10 ya. Itu direspon oleh semua anggota pansus untuk menjadi pertimbangan ya. Sebelumnya beberapa fraksi di Dewan juga mengusulkan adanya revisi Undang-Undang MD3 untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang tidak mendapat jatah satupun kursi pimpinan Dewan. Namun, ide penambahan baik jumlah pimpinan ataupun anggota Dewan dinilai tidak berhubungan langsung dengan ekspektasi semakin membaik dan produktifnya kinerja Dewan. Sejauh ini dengan yang sudah ada ini kan kita selalu mengatakan kinerja mereka belum memuaskan gitu ya. Kita berharap memang tambahan satu ini akan ada perbaikan, tapi saya sangat tidak yakin juga gitu ya. Selain itu, beberapa lembaga pemantau seperti Perludem merasa penambahan kursi anggota DPR juga berpotensi memunculkan isu baru. Misalnya akan muncul permintaan fasilitas penunjang seperti pembangunan gedung baru mengikuti penambahan jumlah anggota. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Koresponden CNN Indonesia, Rifana Pratiwi di DPR. Rifana, secara umum hingga saat ini, bagaimana sikap DPR sebenarnya menanggapi usulan penambahan anggota ini? Ya, selamat siang Alfian. Usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penambahan jumlah anggota Dewan untuk periode 2019-2024 yang akan dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu ini sebetulnya disambut positif oleh partai-partai politik di parlemen, dan kemarin sesudah sidang paripurna dan tadi sesaat sebelum rapat pansus penyelenggaraan pemilu digelar, kami sempat mempertanyakan kepada fraksi-fraksi di DPR dan mayoritas fraksi sebetulnya setuju dengan usulan penambahan jumlah anggota Dewan periode 2019-2024 mendatang, dan itu nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah dan menjadi salah satu isu krusial atau daftar isian masalah yang akan dibahas dalam rapat pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu. Dan menurut dari fraksi-fraksi di DPR ini sebetulnya salah satu alasan yang mendasari mengapa perlu penambahan anggota Dewan dari 560 menjadi 570 atau penambahan 10 anggota Dewan sebetulnya karena jumlah pertambahan penduduk di Indonesia ini meningkat cukup pesat dari 250 juta penduduk kemudian meningkat lebih banyak, serta ada daerah pemekaran wilayah yang bertambah serta provinsi di Indonesia yang sebelumnya ada 33 sekarang ini bertambah menjadi 34 termasuk dari Kalimantan Utara, dan itu memungkinkan untuk daerah pemilihan atau alokasi dapil ini ditambah serta keterwakilan dari anggota DPR juga perlu ditambah, Alfian. Ya, Rifana, sejauh ini kalau kita lihat sebenarnya apa, dan juga Anda lihat tentunya, apa untung dan ruginya penambahan anggota ini bagi masyarakat yang terwakili oleh anggota DPR ini?
Ya Alfian, jika kita melihat dari sisi untungnya untuk penambahan jumlah anggota DPR, artinya daerah-daerah pemilihan seperti di wilayah Indonesia Timur yang cukup luas saat ini memang keterwakilannya tidak cukup merata. Jika nanti anggotanya ditambah, tentunya bukan saja anggotanya yang perlu ditambah, tapi daerah pemilihannya serta alokasinya juga perlu diatur dan disesuaikan, diselaraskan agar terjadi keselarasan antara one man one vote. Artinya satu suara dengan satu pemilih. Bukan hanya yang ditambah, tapi juga daerah pemilihannya juga perlu diatur. Kemudian untuk kerugiannya tentu saja ini akan menambah anggaran negara dalam membiayai anggota DPR yang baru, karena untuk 10 anggota DPR tentunya memakan biaya yang lebih besar lagi, Alfian. Lalu sejauh ini rencananya ini akan dibahas dan akan diputuskan kapan, Rifana, penambahan anggota usulan dari fraksi PKB ini? Ya, tadi kami juga sempat mempertanyakan hal tersebut sebelum rapat pansus RUU penyelenggaraan pemilu digelar. Ini akan dibahas bersama dengan pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam daftar isian masalah. Namun jika memang waktunya tidak mencukupi sampai bulan April mendatang, kemungkinan besar dari rapat pansus RUU pemilu akan merekomendasikan kepada KPU pusat untuk membentuk saja di peraturan KPU atau PKPU, Alfian. Baik, terima kasih Rifana Pratiwi dari DPR.